Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ikhwanul, ketemu lagi dengan saya Ikhwanul Iksan. Hari ini kami mau bincang-bincang santai, malah barangkali kami akan bernostalgia karena kebetulan narasumber tamu saya malam hari ini teman-teman lama, teman ngopi, teman sama main yang ujung sana tapi. Kalau yang ini yang kelas berat agak beda kelas ini. Yang balita. Jadi saya perkenalkan saja dulu, yang paling kanan adalah Dr. Insinyur Sanusi Sitorus MT. Ya Bang Sanusi ya? Betul. Nah, beliau adalah alumni Teknik Arsitektur Universitas Bung Hatta Padang angkatan 80. Jadi paling tua sendiri ini. Kemudian yang di tengah yang kelas berat saya bilang tadi. Nah, ini saya perkenalkan, beliau adalah Insinyur Ulul Azmi STIPP, Bang. STIPP, apalagi kalau nggak salah ada satu lagi Ada nih. CST sih sebelum CST. Nah, nanti kita tanya apa panjang Siap. kali. Kan kayak saya lebih enak gitu loh. Insinyur Ikhwanul Iksan titik gitu kan. Lebih mudah diingat ya. Nah, beliau Ulul Azmi ini saya panggil namanya saja adalah alumni Fakultas Teknik Industri Universitas Bung Hatta Padang angkatan 2013. Ya, siap, Bang. Nah, 2013. sedangkan saya sendiri Ikhwanul Iksan, saya alumni Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Bung Hatta angkatan 81. Jadi saya mahasiswa pertama Universitas Bung Hatta gitu. Sahabat Ikhwanul, kami tiga-tiganya kebetulan berada di Riau. Dan kami sudah ngobrol banyak juga, barangkali pada malam hari ini latar belakangnya adalah keprihatinan bersama bagaimana langkah ke depan. Barangkali kita juga sebagai senior, sebagai alumni, wajar dong kalau kita juga menyampaikan sesuatu, berpendapat, mudah-mudahan saja didengar, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan di kampus Bung Hatta demi peningkatan kualitas ke depannya. Kira-kira itu dasarnya dulu ya. Siap. Nah, sekarang saya mau tanya nih yang pertama kepada Bang Sanusi. Bang Sanusi ini kan angkatan 80, sempat menjadi asisten, setengah killer lah. Kemudian sempat menjadi dosen, kemudian sambil bekerja di Dinas PU Provinsi Sumatera Barat waktu itu, kemudian pindah ke Jakarta. Bang, kita sempat merasakan enaknya, topnya Universitas Bung Hatta. Dan kalau sekarang kita dengar ini agak cenderung agak menurun sekarang nih. Kira-kira apa tanggapan Bang Sanusi melihat kampus Bung Hatta kita sekarang? Terima kasih Dinda, Iwan. Jadi yang jelas memang ikut prihatin ya dengan kondisi sekarang. Dulu waktu kita masuk itu kan sebuah kebanggaan ya. Iya. Nuansa alamnya begitu indah, pergaulan mahasiswanya, hubungan ke rektorat begitu dosen. mesra ya. Kalaupun ada hangat-hangat tetap diselesaikan dengan baik ya. Malah setelah jadi alumni pun saya kalau ke Padang itu tidak mampir ke kampus, rasanya Ada yang kurang gitu. Ada yang kurang. Jalan ke pantai gitu ya. Oke. Nah, ini sekarang yang jelas kita prihatin, tapi kita mungkin harus tahu dulu kenapa ya. Nanti ini kita bahas bersama lah. Kenapa kok seperti itu? Banyak hal yang menyebabkan. Nanti kita bahas apa yang paling dominan menyebabkan hal itu terjadi. Tapi satu benang merahnya bahwa kondisi Bung Hatta itu sedikit menurun sekarang terasa gitu ya Bang ya? Sangat terasa. Sangat terasa. Ya. Nah, sekarang sebelum kita masuk kepada permasalahan atau coba-coba mengulik-ngulik permasalahan tadi, kita tanya nih yang lebih junior dari kita nih Bang. Kita 80, beliau nih 2013. 2013 berarti Masih baru, Bang. Berapa 23 jaraknya? tahun dia. 23 tahun. 2013 itu saya udah jadi apa itu Bang Sanusi udah jadi. Baik, nah gimana nih? Ulul, pendapat Adinda yang junior dibanding kami ini melihat kondisi 2013 bagaimana ke sekarang itu kira-kira apa gimana? Oke, Bang, baik. Bang Ikhwanul. Kalau kita bicara waktu saya masuk 2013 ya. Itu 2013 itu kalau di kita itu masa kembali naiknya Bung Hatta waktu itu ya. Naiknya artinya kalau dulu ya berbeda jauh di antara tahun 2000-an atau di bawahnya. 2013 itu sudah mulai naik. Mulai berarti naik. Ada naik turun. Ada naik kemudian di 2013 itu posisi lumayan di atas. Lumayan naik, Bang. Jadi memang di 2013 itu
kalau kita bicara mahasiswa waktu itu ya, kita sudah mulai melaju. Yang dulunya satu jurusan itu ada 6 orang, di kitanya nyampe 40. Berarti ini kan udah satu kelas itu ya. satu kelas, berarti Satu udah angkatan. naik ya, istilahnya kan ada peningkatan. Dan di tahun berikutnya 14 juga naik demikian ya. Jadi jumlah mahasiswa itu ada 2.000-an Bang penerimaan. Sekarang penerimaan ya, mahasiswa baru. baru. Kalau total jumlah mahasiswa waktu itu sekitar berapa? Sekitar 8.000-an ada tuh Bang. 8.000, 8.000-an. oke. Tapi sekarang ya angka yang sekarang kalau kita bicara, kalau kita lihat data dari mahasiswa, karena ini penting Bang ya. Ya. Hari ini kalau lu tidak keliru, jumlah mahasiswa Bung Hatta itu cuma 6.000 orang Bang. Ini di ambang gawat kita nih. Kalau sampai 5.000 orang. Kalau informasi terakhir yang saya dapat malah di bawah itu 5.000 lebih. Jadi ada aturan sekarang kalau seandainya 2024 besok jumlah total mahasiswa kita di bawah 5.000 itu akreditasi bisa turun Ya, katanya. memang turun Bang. Nah, Itu sekarang aturannya. memang sudah hampir ya. di bawah gitu. Nah, Ya, ini, makanya kita ngumpul-ngumpul ini bukan cari kutu, bukan cari Ya. apa, tapi kita Harus- inilah sumbang sih para senior lah kira-kira Yes, begitu. benar-benar. Oke, berarti Dinda Ulul sepakat memang menurun gitu Menurun ya? Bang. Oke. Bahkan sekarang itu mahasiswa baru ini per tahun ini Bang cuman 1.500. Biasanya kita terima hampir angka 2.000. Iya. Ada something berarti kan, ada apa Iya. gitu kan. Jadi contoh misalnya di arsitektur yang saya tahu, biasanya kapasitas daya tampung khusus arsitektur itu antara 100 sampai 120 orang. Tapi 2023 kemarin cuma 40 kan gitu. Satu kelas berarti. Nah, kelas berarti berarti. kalau saya ngelihat bukan satu kelasnya, Bang. Tapi berarti siapa yang daftar, ya terima. Iya. Nggak ada tes lagi, nggak Nggak ada ada apa lagi seleksi. kan gitu, nggak ada seleksi lagi. Nah, inilah yang digembalai atau inilah yang diurus oleh kampus gitu kan. Oke, baik sahabat Ikhwanul, saya juga melihat setiap ini bukan hanya Bung Hatta, harusnya kita sepakat bahwa permasalahan ini barangkali juga dialami oleh beberapa perguruan tinggi lainnya. Permasalahan bisa internal, bisa eksternal. Kemudian khusus Sumatera Barat barangkali dengan kejadian tsunami kemarin, nah ada warning nih bakal ada tsunami, ini juga membuat kekhawatiran bagi beberapa pihak atau orang tua barangkali untuk melepas anaknya kuliah di Padang. Iya. Bang Sanusi, kira-kira faktor internal apa nih Bang Sanusi? Menurut pandangan Abang nih, kira-kira internal apa nih yang membuat kira-kira gitu Bang? Kita memang juga harus melihat kualitas pengajarnya ya, Berarti dosen ya? dosennya. Memang dosen itu sangat menentukan ya. Kalau kualitas tamatannya itu nanti memang dosennya tidak qualified, ya memang boleh dibilang. Tapi banyak loh Bang, S2 ke Malaysia, S3 ke Ya. Malaysia. Dan jangan salah Bang, yang profesor juga udah banyak Bung Hatta sekarang. Ya betul. Nah, Ya saya dulu kemarin tuh ngajar di UKI ya. Di Ah. sana tuh kalau bukan doktor tidak bisa ngajar. oh oke. Ada itu persyaratan ya, ada minimal persyaratan. S2 Jadi, kan gitu iya. ya. Kalau Oke. orang S2 ini ngambil doktor Bang ya. Itu ada grade Dokter naik. baru boleh ngajar. S2 tuh hanya asisten gitu. Oke. Nah, jadi Saya artinya kuliah dulu jadi asisten, belum tamat pun jadi asisten ya. Itu sesuai zamannya lah. Ya. Asisten. Ya, saya ngajar di Bung Berarti Hatta juga pertama, R1. Bang Sanusi pertama memang barangkali kualitas atau kualifikasi dari staf pengajar Iya. dosen perlu ditingkatkan. Iya, Mungkin itu ya. iya. Kira-kira Bang Sanusi melihat kasus masalah lain apa lagi nih? Nama juga menentukan. Sebenarnya nama Bung Hatta udah cukup bagus. Nama. Nama Bung Hatta itu kan cukup. Kita nggak usah bandingkan lah Oh, Universitas iya. Sudirman apa. Bung Hatta itu cukup bagus, tidak ada negatifnya. Sangat bagus malah Bang. Angkatan kita Susah dulu lo dari nyari. mana-mana datang untuk kuliah di Bung Hatta. Iya, Nah, tapi oke. nama itu juga sangat penting dipertahankan ya. Dan saya nggak pernah malu mengatakan saya alumni Bung Hatta, karena Bung Hatta kan besar namanya. Oke. Nama itu perlu. Jadi bukan nama abal-abal, itu nama tokoh nasional itu. Baik, Bang Sanusi, kalau ketersediaan sarana prasarana gimana kira-kira Bang? Kalau untuk Bung Hatta sebenarnya cukup memadai. Cukup memadai. sulit ya, Labor cukup. atau mungkin kalau Nggak, teknik. secara fisik ya, mungkin dalamnya mungkin kita melihat isi labnya. Pastinya kan kita nggak tahu nih. Iya, Kita kan gedungnya melihat sih dari jauh mencukupi gitu ya. ya. Oke. Sama di TB, saya kan tulis TB ya. Itu kampusnya itu tidak begitu bagus, tapi dalamnya Oh, itu mereka yang mungkin mengenyampingkan fisik Iya. bangunan, tetapi isi dalamnya Iya, kan gitu. lengkap. Onderdilnya nih Iya. yang luar biasa nih kan gitu. jangan casingnya aja yang tampilin, Oke, tapi oke. isinya. Ada lagi Bang, kira-kira? Tadi Sebenarnya kan dosen ya, Iya. kemudian sarana prasarana, Iya. internal itu kira-kira apa lagi Bang? Mungkin karena salah satu tadi mahasiswa masuk tanpa ujian atau ujian sekedar saja, tapi wajib masuk karena di bawah
target. Ini berpengaruh nggak kira-kira nih Bang? Memang kurang bagus seperti itu. Jadi tidak ada lagi seleksi yang betul-betul yang diterima itu adalah memang sudah grade-nya memenuhi syarat. Jadi passing grade itu kalau udah nggak ada siapapun diterima. Jadi masuknya A, ya keluar juga tidak akan terlalu jauh beda. Oke, gitu lah. saya sudah dapat menangkap. Nanti habis ini saya mau tanya Ulul dulu, tapi nanti saya akan tanya lagi ke Bang Sanusi, kira-kira solusi apa, jalan keluar apa yang barangkali Bang Sanusi punya pemikiran untuk itu. Nah, karena sekarang kembali ke Ulul ini. Kira-kira kalau saya sudah sampaikan tadi clue-nya ada internal, ada eksternal paling begitu. Siap. Kira-kira menurut Dinda apa nih faktor eksternal yang menyebabkan kampus kita sekarang agak sedikit menurun itu kira-kira bagaimana? Oke, berarti eksternal nih Iya, Bang, ya. yang eksternal. Kalau dari pandangan Ulul sekarang itu eksternal tentu ada faktor internal juga Bang. Internal seperti yang dibilang Iya, tadi. tapi ada tambahan sedikit ada mungkin penambahan. terkait Oke. dengan fasilitas laboratorium itu harus upgrade sih Bang. Oke. Karena memang terlihat kondisi zaman sekarang ya. Kita Ini nggak tahu. beliau karena baru meninggalkan Baru kampus. ninggalin Kalau kampus, kita Bang. kan nengok dari jauh. gitu. Memang Oke, oke. fasilitas cukup, cuma lagi harus di-upgrade. Karena ini memang kan oke. penting, apalagi di era saat ini era Iya, disrupsi, iya, semua iya. berubah, apalagi Iya. nanti sudah bekerja kan, semuanya cepat berubah. Sekarang 4.0 Ya, udah ketinggalan nih nggak kan ada gitu. lagi Bang. Ngapain Oke, kita oke, masih oke. pakai yang Oke. sekarang udah CNC bahkan AI ya kita masih itu juga ini jadi ini juga kan jadi pandangan juga. Terus kalau dari eksternal mungkin dengan hadirnya persaingan kampus yang sangat ketat itu juga menjadi ini Bang, menjadi sebuah sebuah acuan juga harusnya kita sebagai cambuk sih bagi kita kan. Istilahnya kita nganggap yang lain kompetitor hari Oh ini iya ya. pasti. Dalam tanda kutip kompetitor. Ya dalam tanda kutip ya. Walaupun Ya. kita dunia kampus bukan bisnis, tapi memang mau nggak mau karena kita swasta Pasti gitu ya. itu. Melihat kita bandingkan dengan kampus yang lain, mungkin di dalam kota Padang aja sekarang kita udah mulai berpikir kok kampus kita ya lebih wah orang gitu kan, lebih banyak orang nih gitu kan daripada kampus kita gitu kan. Itu kan salah satu faktor juga. Berarti persaingan, Ya, persaingan. dalam tanda kutip persaingan sudah semua Ya, sudah tumbuh. Kalau dulu teknik terbatas ya Mas Sanusi ya. Iya, terbatas. Sipil arsitektur mungkin nggak berapa yang punya. Nggak Unan aja banyak. belum. Belum Kalau punya. sekarang hampir semua sudah punya kan gitu. Ada. Industri kita nggak ada, tapi dulu itu- ada Atip. Industri itu kita pertama Bang. Nggak ada yang lain. Ada. Pertama Akademi Teknik Industri Padang Atip. tahun berapa itu? Udah lama, 80-an juga sudah. 82. Tapi kalau teknik industri itu kita yang pertama tahun 1992. Nah, Kita yang pertama tuh Bang di regional Kopertis Sumbar jadi Riau Jambi waktu dulu itu. namanya ada Atip, 80 81 sudah ada. Atip Kemudian itu, mereka pindah nukar jadi STT kan nggak boleh akademi lagi Iya. kan. Dia tukar Sekolah Tinggi Teknik Industri Padang. Oh gitu Ada, siap. ada, oke. Tapi mungkin ini pencerahannya kan lebih cerah. Oke. istilahnya. Nah, selain itu apa? Mungkin kalau Ulul ke sini sih Bang semangat di eksternal juga ya mungkin fokus alumni harus kita tanya Nah, juga perhatian. Tapi sebelum kita bicara alumni, sebenarnya tadi nih saya udah bagi sesi. Habis ini kita bicara Oh, alumni iya. kan gitu. Tapi nggak apa-apa. Oke. Jadi kita lanjut dulu ke sana. Kalau saya sahabat Ikhwanul, saya bisa menggambarkan supaya jangan bias bahwa Bang Sanusi ini dulu pertama adalah Ketua Himpunan Mahasiswa Arsitektur Fakultas Teknik Muhammad yang pertama. Kemudian Yes. beliau juga pernah di Senat Mahasiswa zaman Suprayetno ya. Kemudian DPM, apa namanya yang anu itu Bang Sanusi? Himsu. Himsu, Ketua Umum. Himpunan Mahasiswa Sumatera Utara di Muhammad. Nah, beliau juga yang mendirikan beliau. Nah, kemudian kalau Ulul apa nih dulu sebelum waktu kuliah aktif di Aktif Bang, aktif banget malahan. Ulul Ah. aktifnya mulai dari DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa. Kalau istilahnya Itu yang mungkin- legislatif sampai jadi ketua. DPM itu kayak BPM dulu kali ya? BPM kayaknya, Dulu ya legislatif BPM, ya. Ya ya. BPM, ya BPM, legislatif sampai pernah jadi calon presma Bang, tapi gagal. Oh, presiden mahasiswa. Jadi judulnya Preskal. Nama-nama ini kan beda nih. Zaman kita dulu dikenal kalau fakultas Senat, Senat, BPM. Iya, benar. Kemudian saya ingat sekali habis itu Bang Sanusi ada namanya Forkom. Forum Komunikasi. Nah, habis itu kita udah nggak tahu lagi, kita Iya. udah tinggalkan kampus. Nah, terus ini maksud saya sekedar gambaran begitu. Lalu kira-kira melihat alumni tadi gimana? Ya kalau melihat alumni tentu kita bicara alumni Buata itu hebat-hebat Bang. Buktinya hari ini Ulul kan tersalurkan nih dengan Bang Sanusi, dengan Bang Ikhwanul.
Yang penting passwordnya alumni Bung Hatta, pasti langsung lengket nih. Iya, oke. Ya, ini Nah, dia, melihat itu. permasalahannya tadi di mana? Istilahnya sekarang mungkin fokus perhatian kita ke kampus itu tentu harus full total, Bang. Karena kalau kita cinta kampus kan orangnya kayaknya itu aja. Harus ada momen bagaimana alumni itu hadir ke kampus dengan nilai 60.000 alumni ini, masa kita nggak bisa ngumpulin 6.000 alumni untuk meramaikan kampus misalnya kan? Kapan sih momen ini? Kan belum pernah, Bang. Berarti kan salah satu fokus perhatian kita kan ke sana. Oke. Terus satu lagi memang kalau kita bicara lagi nih Bang ya, kalau lu mungkin mengulik di sedikit ke internal ya. Internal kita melihat bagaimana dengan tentu ada rektorat ya, ada yayasan ini perlu juga Bang. Di yayasan tentu ada aturan-aturan. Apakah yang di dalam yayasan ini istilahnya ini udah fokus agak naik dia, tapi nggak apa-apa karena saya janji tadi bahwa ini kan diskusi ngobrol sambil ngopi kan gitu kan. Ya oke, lanjut. Jadi misalnya di yayasan itu Bang, kan kalau ada edaran, kalau saya nggak salah 3 tahun 2021 tidak boleh rangkap jabatan. Tapi kita nggak tahu tuh kondisi yayasan hari ini. Informasinya memang ada segelintir misalnya yang menjabat jadi dosen juga. Oh, ini jadi anggota yayasan sebenarnya nggak boleh merangkap sebagai dosen gitu ya? Yang di yayasan itu nggak boleh kan merangkap. Konflik of interest kan gitu. Bagaimana mungkin yayasan bisa memonitor, mengawasi jalannya kampus kalau di dalamnya orang dosen-dosen yang harusnya diawasi? Kira-kira gitu kan? Ya gitu Bang. Terus atau Bang Sanusi melihatnya gimana Bang Sanusi? Ya mungkin dalam situasi yang sangat butuh mungkin itu terjadi. Tapi kan kita tidak tahu kenapa sampai peraturan itu dilanggar. Iya benar Bang. Kalau memang aturan itu ada ya, kan kita nggak pegang juga sekarang ini kan gitu kan. Tapi mungkin Ulul ada aturannya surat gitu ya. edaran ya nomor 3 tahun 2021 larangan rangkap jabatan organ yayasan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi Bang. Nah ini barangkali bapak-bapak yang di yayasan bisa mendengar kita lah. Iya, kita benar. walaupun sudah gerobak reot saya bilang kaki aja udah tapi minimal nih ada pendapat nih begini. Masa nggak ada orang lain yang bisa duduk di sana kan gitu. Atau mungkin para dosen yang memang diangkat di yayasan memang kualitasnya luar biasa bisa sekali sehingga memang nggak ada lawan. Wah ini harus dimanfaatkan. Mungkin alasannya begitu gitu. Tapi Bang Sanusi tadi udah disinggung sama Ulul terkait dengan alumni. Sekarang alumni kita ini kan pada de facto di jure saya nggak tahu, tapi de facto ini ada 2 nih. 3 Bang. Hah? Ada 3 kayaknya. Oh, ada 3 pula sekarang. Waduh. Nah, ini tapi saya pegang 2 aja lah. Dua aja lah dulu. Ada yang satu namanya IKBA, Ikatan Keluarga Besar Alumni. Itu yang ketuanya Iman Satria. Terus satu lagi Ikatan Keluarga Alumni yang ketuanya Hengki Matondang. Nah kalau kita lihat di kampus setiap wisuda penyerahan alumni kan ke pihak Iman itu. Tapi yang Hengki Matondang juga nggak bisa kita bilang tidak sah karena kita juga nggak berhak nih kan. Nah Bang Sanusi ini adalah penasehat. Ketua Dewan Pembina di IKA. Nah, saya walaupun saya nggak pernah aktif tapi nama saya tercatat sebagai Dewan pengawas di IKBA gitu. Ini Bang Sanusi kasih masukan lah, nggak elok rasanya. Dan kalau saya melihat barangkali salah satu kenapa orang enggan atau malas ke Bung Hatta bisa jadi alumninya aja nggak kompak. Bisa jadi Bang ya. Ini ribut terus, ngapain saya masuk ke sana? Ini kan kenapa tidak bisa? Kira-kira apa solusi Bang Sanusi supaya kita dan saya tahu Bang Sanusi kalau nggak salah pernah mendeklarasikan atau mencoba mendamaikan, memediasi gitu ya, tapi gagal juga. Nah, bisa cerita dikit, Bang? Aduh, menarik ini Bang. Jadi itu mungkin karena begitu hebatnya lah alumni Bung Hatta. Begitu hebatnya gitu ya. Ini ngeles dikit lah ya, nggak apa-apa lah ya. Jadi perkuliahan itu kan sebenarnya mengasah otak. Iya. Mengasah otak dia. Dia tidak bisa dianggap nanti langsung dapat kerjanya bagus, enggak, dia eksersis akademik gitu ya. Jadi ketika dia sudah alumni dipraktekkan ilmunya. Nah, ternyata memang siap pakai anak Bung Hatta hebat-hebat ya. Secara nasional banyak hebat-hebat. Jadi mungkin secara soft skill mereka agak kelupaan, ada
etika sebenarnya yang kurang pantas ya, adanya Dan dua organisasi akibatnya gitu. ya inilah kan Ya, gitu, itu merugikan kepada kita keseluruhan. Ya. Nah sekarang solusi lah Bang, kira-kira kasihlah pandangan ke keduanya. Jangan sebagai orang Iqbal atau jangan sebagai orang Ika, saya berharap sebagai senior lah. Gimana nih baiknya nih Bang Sanusi? Kalau baiknya sebenarnya kita harus semua punya rasa malu. Kita kan menjunjung nama proklamator Bung Hatta nih. Bung Hatta itu karakternya kan tidak seperti itu, ada dualisme. Dia orangnya ya tegas gitu ya, seorang bapak yang pengayom gitu ya. Jadi agak kurang kita ikutin. Makanya pernah Bu Meutia itu pernah bilang ke kita, ketika tahu ada dua badan, beliau bilang itu bukan karakter Bung Hatta. Itu dia hanya sepatah kata begitu. Harusnya kita camkan itu. Justru itulah yang membuat saya beberapa kali ingin menyatukan. Tapi temboknya memang cukup. Sampai hari ini belum bisa. Belum bisa. Kalau Ulul gimana nih ngelihat kita alumni kita begini sekarang? Sedih? Kalau dari Ulul sih memang kalau bicara sedih tentu ada ini Bang ya. Sama tuh pandangannya sama dengan Bang Sanusi sebenarnya. Alumni Bung Hatta itu hebat-hebat ternyata. Buktinya bisa bikin dua kan gitu kan. Cuma lagi yang Ulul salutkan dari dua organisasi itu semuanya berteman. Nah itu dia kan. Ini jadi pertanyaan banget. Jadi kayak kita nonton di TV lah, ya kan? Wah, kok begini. Pulang dari situ, ayo ngopi yuk. Ini jadi pertanyaan, jadi tanda tanya apa sih sebenarnya Bang? Ini nah kalau itu sebetulnya kan bisa nih, bukan nggak bisa digabungkan. Ego kan aja gitu. sih. Soal ego dan proses kayaknya nih Bang. Ada ego, ada proses yang mungkin kita nggak tahu jawaban di sana dan di sini. Kalau saya bisa simpulkan, menurut narasumber kita yang berdua, saking hebatnya, saking kemampuannya, ya kan, kapasitasnya, dan sangat mencintai organisasi Bung Hatta. Benar. Saya nggak rela kalau Bang Sanusi, kenapa harus Sanusi? Masa gua nggak bisa kan gitu? Ayolah sama-sama kita. Nah, cuman tadi memang akibatnya, efeknya ternyata ada hal-hal yang barangkali merugikan terhadap kampus. Benar. Alangkah baiknya kalau ini bisa kita satukan menjadi satu kembali. Kira-kira gitu kali Bang Sanusi. Sangat bagus sekali Bang. Kalau tanggapan tapi ya gimana caranya kan gitu kan? Kalau orang Minang bilang kusut itu ada 3. Yang pertama kusut bulu ayam. Kalau kusut bulu ayam itu jo paruh menyelesaikan. Hanya dengan paruhnya begini dia selesai. Kemudian yang ada kusut yang kedua itu kusut benang istilahnya. Kalau benang kusut, maka dicari ujung dan pangkal. Kapan perlu minta bantu orang luar satu. Tolong dong pegangkan. Nah sementara ini selesai. Yang nggak bisa selesai itu kusuk sarang tampuo, parunjo api, mako selesai kan gitu. Itu nggak ada obatnya, memang dibakar aja udah kan gitu kan. Sebenarnya kusut nomor 2 kayaknya. Kusut nomor 1. Tapi kayaknya kalau nomor 1 kan bisa adik-beradik menyelesaikan. Tapi karena nggak selesai, makanya kusut benang. Mungkin harus ada pihak ketiga nih. Nah sekarang kapan nih Bang Sanusi kita main ke Padang, kita ngopi-ngopi kan gitu kan. Kayak betul nggak lo? Betul Bang. Betul kan? Tapi memang ini panggilan jiwa juga nih Bang. Hari ini kan kita duduk di sini. Ya kita bicara juga lah sedikit melihat adik-adik mahasiswa kita yang kemarin 20 tanggal 20 November kan aksi mereka dengan tuntutan viral juga tuh Bang, viral itu memang tuntutannya. Saya sebenarnya nggak mau nyinggung itu lagi. Enggak, istilahnya ini kan pemancing tuh Bang. Ketika mereka pemicu, itu hari ini kan kita peduli nih Bang. Kembali lagi jiwa-jiwa Bung Hatta itu kan kembali muncul dengan ya tanda kutip ada yang viral mungkin itu hal yang biasa. Nggak bisa dibohongi, memang kita podcast malam ini tentu berdasarkan itu salah juga. Satunya walaupun itu. saya anggap itu selesai, mudah-mudahan cukuplah itu, tapi kita mikirin yang lebih high lagi dikedepankan gitu. Benar. Cuma lagi mungkin perlu perbaikan juga tuh Bang, istilahnya di rektorat mungkin perlu perbaikan. Kita harus memperhatikan adik-adik kita itu. Intinya kan tuntutan mereka itu yang normatif sih Bang, hanya menuntut transparansi, kelembagaan, mungkin kemudian ada uang kuliah gitu yang kuliah yang tiba-tiba naik, mungkin katanya UKT uang kuliah tiba-tiba naik ini. Saya ingat Bang Sanusi, waktu itu kita juga saya kan pernah aktif juga dulu di Bung Hatta. Uang kuliah naik tiba-tiba, kita demo. Tapi waktu itu memang sahabat semua yang kita minta itu adalah semacam pertanggungjawaban. Kita tidak anti dengan naiknya uang kuliah. Benar. Oke, uang kuliah naik. Tapi yang waktu itu kita tuntut adalah dengan naiknya uang kuliah, apa nih dampak perbaikan terhadap kampus? Kalau uang kuliah naik sekian,
kita akan bangun gedung ini, kita akan bangun ini, kita akan tambah dosen, kita akan sekolahkan dosen, mungkin nggak ada masalah kan gitu ya. No problem. Tapi kalau tiba-tiba naik tanpa penjelasan, nah mungkin di situ masalahnya, sehingga terpiculah adik-adik ini tadi gitu ya. Iya, ada pemicu. Adik-adik itu kan menuntut terus pelayanan sih Bang, satu lagi peningkatan pelayanan. Kemudian transparansi. Ya, transparansi. Cuma lagi namanya lagi ramai mungkin ya, lagi itu sempat videonya viral kan, kita nonton semua ya. Tapi memang ya itu sudahlah urusan adik-adik di kampus. Cuma lagi kita terpancing Bang di situ, artinya kita harus peduli lagi nih. Lu sampai mikir juga tuh, wah gimana nih adik-adik kita di sana lagi mau ingin perbaikan kok. Kapan nih alumni hadir kita full total? Kapan perlu Bang alumni ini kita audiensi dengan yayasan, dengan dengan rektorat, dengan gitu kalau ya. perlu ngumpul rame-rame gitu kan. Tapi kalau gimana mau audiensi yang mau diterima kampus yang mana nih, kan ada dua. Malah ini ada informasi 3 lagi dia bilang. Nah ini saya pusing sendiri nih, mau yang mana yang mau dilayani kan gitu kan. Nah, jadi baik. Sahabat Ikhwanul, sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa malam hari ini kami hanya bincang-bincang santai. Jangan ragu bahwa ini nggak bakal demo lagi, karena biarlah yang kemarin menjadi pelajaran kita bersama. Kemudian satu hal lagi, tempo hari minggu lalu kalau nggak salah saya posting TikTok saya, itu juga tanggapan macam-macam. Bapak ini apa katanya ngotot kali yang mau jadi rektor. Nah itu dia. Jadi saya tegaskan bahwa saya khususnya dan Bang Sanusi Sitorus yang berdua ini, pertama pasti tidak akan mau, tidak akan mungkin, tidak akan pingin sama sekali. Nah ini kita tegaskan ya Bang ya, bahwa kita berdua tidak akanlah mau jadi rektor, itu nggak mungkin. Itu satu. Kita sadar dirilah untuk itu gitu. Dan yang kedua, kami berdua, khususnya kami berdua, tidak akan mau sama sekali menjadi ketua alumni. Saya takut nih banyak yang mikir gitu. Ini manas-manasin lah, ini pasti pengen jadi itu kan gitu ya. Nah atau yang caleg tentulah yo kata. Aduh, emang kalau orang mencalek nggak boleh mikir yang lain-lain gitu kan, nggak mungkin juga gitu ya. Nah kecuali yang tengah. Kalau yang tengah kita dorong nih, kita dorong karirnya, usahanya, perhatiannya sama kampus. Suatu saat nanti bukan tidak mungkin beliau jadi rektor, jadi ketua alumni, masih sangat memungkinkan. Kalau yang dua ini udahlah, saya jamin ini nggak ada pretensi apa-apapun gitu. Baik, sahabat Ikhwanul, saya ini kita bincang nggak bisa terlalu lama, tapi ada satu sesi terakhir, sesi yang akan kita diskusikan terkait dengan berakhirnya masa jabatan Rektor Universitas Bung Hatta pada Februari 2024 nanti. Oh, siap, benar. Nah, sekarang satu isu yang mau saya lemparkan, sejak Bung Hatta berdiri itu sampai hari ini itu belum pernah alumni Universitas Bung Hatta menjadi rektor. Kalau melihat dari persyaratan, sebenarnya persyaratan cukup S1 katanya untuk menjadi rektor. Persyaratan itu cukup S1 katanya. Kalau usia nanti ke MK lagi kita gitu ya. Tapi itu persyaratan, tapi ya nggak mungkin lah, bagaimana mungkin S1 mau ngurusin, kecuali kemarin kita pernah punya rektor yang S1 Pak Dr. Andes Adrin Kahar, honoris causa, masternya kalau nggak salah S2-nya itu honoris causa, tapi ijazahnya S1. Tapi beda lah kualitas seorang Adrin Kahar kalau mau dibanding dengan profesor. Saya juga tetap pegang Pak Adrin waktu itu. Jadi itu barangkali usia, kematangan kan gitu. Ya, nggak cukup hanya pernah jadi wali kota, ini nyinggung-nyinggung ke sana lagi nanti nih ya. Pernah dengan berpengalaman kan beda. Benar. Nah kan gitu. Saya pernah ke Jakarta. Kau pernah ke Jakarta? Pernah. Ngapain? Karena naik mobil, jadi sampai Jakarta dia turunkan barang, dia balik lagi. Tapi dia pernah ke Jakarta gitu. Beda dengan Ulul. Ini buka cabangannya di Jakarta juga kan. Jadi antara pernah dengan pengalaman, tapi udahlah kita nggak ngomongin itulah. Bang Sanusi, sekarang rektor mau habis. Sekarang terkesan seperti ditutup-tutupi gitu. Nah, kenapa saya bilang begitu? Saya tanya beberapa orang senior di Padang, tahu nggak bahwa panitia seleksi rektor kita sudah ada? Enggak, belum kan katanya. Udah, belum katanya. Nah, saya bilang panitia seleksi rektor itu sudah ada. Tapi kalau panitia seleksi untuk rektor sudah ada, kenapa tidak diumumkan di koran, diumumkan di TV, ditempel di kampus-kampus supaya orang bisa mendaftarkan gitu? Nah, ini
Gimana Bang Sanusi kalau pendapat Bang Sanusi terkait masalah ini? Apalagi khususnya peluang alumni jadi rektor itu gimana Bang Sanusi? Kita memang sangat bangga kalau alumni itu bisa jadi rektor. Artinya kan berarti sudah menghasilkan kualitas yang baik ya, yang super. Ada profesor, ada doktor di situ ya. Tapi tetap sesuai aturan. Iya. Kita juga nggak ingin memanfaatkan privilege Aturan. itu kan gitu ya. Sebenarnya terpenting juga kompetensinya. Iya, Ya, iya. kalau memang ya, tapi tidak mungkin juga dokter, profesor kalau nggak pintar gitu ya. Oh, iya, Pasti tetap iya. pintar itu. Nggak mungkin dia lulus. Saya udah ngalamin kan. Nggak mungkin dia lulus kalau nggak pintar. Iya, iya. Oke. Jadi sebenarnya kayak sebuah kebanggaan kalau alumni bisa menjadi pemimpin di rumahnya Setuju sendiri. ya? Setuju. Dan itu ada banyak ya. Iya. Toh pembantu rektor pernah Carlo, sekarang kalau nggak salah PR pembantu Alumni rektor semua. 3. Alumni semua. Tapi sampai pembantu rektor. WR1, WR2, sekarang WR3 alumni. wakil ya, Wakil wakil rektor rektor. 1, wakil rektor 2, wakil rektor 3 itu alumni. Nah, apa masalahnya loh? Kok nggak bisa sampai jadi rektor? Itu apa masalahnya? kalau untuk ini yang jadi pertanyaan sebenarnya nih, Bang. Menarik sih ya. Atau gini, setahu lu prosedur mekanisme untuk pemilihan rektor itu gimana sih sebenarnya? Nggak pernah tahu juga sih Bang, karena memang jujur sama dengan Abang tadi terkesan ditutup-tutupi. Buktinya kan hari ini ternyata udah ada. Jujur, Ulul baru tahu kalau pansel itu ada Bang. Kalau nggak jumpa sama Bang Imanul, nggak ada forum ini, lu nggak tahu. Sudah ada? Sudah ada ternyata. Sudah bergerak. Ya, kenapa nggak diumumkan? Nah, kan gitu ya. gitu. Jadi memang ini harus jadi apa ya, pihak pansel tentu harus memikirkan ke depan, karena memang Bang, alumni Bung Hatta itu kita hebat-hebat Bang. Ada yang profesor bahkan di luar negeri. Banyak. Profesor Bang. Di luar sini biasa. guru besar di Unri ada 2 orang. Iya, yang teknik elektromagnetik itu ya. Iya, Satya. satu alumni teknik elektro, satu bahasa Iya, atau sastra. sastra, ya. Dua-duanya profesor guru besar di Universitas Riau. Ini Kan perlu, gitu. perlu kita Ada cek. juga dia nggak tamat tapi hebat sekali. Pengusaha sukses. Siapa tuh? Itu belum tamat aja udah hebat. Apalagi dia tamat. Belum tamat. Belum tamat Udah hebat, bisa apalagi sukses ya. sekali dia. Tamat Tapi banget. jangan-jangan kalau dia tamat malah nggak sukses deh. Itu rezeki orang lah itu, Bang. Jadi memang Nah. kalau kita bicara alumni itu udah saatnya Bang. Dari 81 sampai 2023 ini ya, belum pernah tuh yang jadi rektor alumni Bung Hatta. Nah kan kita pengen juga gitu loh kan. Pengen. Nah makanya saya bilang niatnya kalau sempat lah misalnya alumni, pastilah dia ini lebih terikat, lebih pingin memajukan ketimbang Iya. orang lain kan gitu. Iya, benar, Tapi benar. prinsipnya tetap tidak menyalahi aturan. Kita ikuti Iya. prosesnya, kita ikuti kan gitu. Kita nggak perlu juga ke MK merubah-rubah kan, nggak usah dipancing lagi nih. Oke, nah gimana Bang Sanusi? Satu lagi Bang Sanusi yang saya herankan gitu ya selama ini ya Ulul ya. Iya, Saya nggak tahu nih kalau saya salah, mohon dikoreksi ya. Saya sudah baca di UI, ITB, Jogja, USU, UISU, bahkan di sini Universitas Riau, Universitas Islam Riau, UIR, UIR, itu semua calon rektor itu ada debatnya, Iya. ada penyampaian visi misi, diundang semua tokoh, diundang dosen, mahasiswa, perwakilan, dihadapkan, sehingga kita nggak beli kucing dalam karung gitu loh. Benar. Kita tahu nih, oh loh, kok si A malah yang jadi rektor, dulu kan waktu debat begini kan gitu. Dan nggak ada cerita nggak hadir waktu debat, nah itu lain lagi kan gitu. Masa waktu debat nggak hadir? Tiba-tiba jadi rektor. Atau malah nunjuk orang juru bicara, ini lain lagi. Iya, nih. lain-lain. Jadi- Oke, gimana tuh? Itu setuju sekali Bang, karena memang proses debat itu, diskusi itu kan ilmiah, itu kan disaksikan oleh orang lain. Bagaimana dia mengedepankan argumentasinya Ya, nanti kan. ya. Ya karena memang Dan kalau ini yang mau kita pegang nih. iya benar. Rekam jejak dia, janji dia yang akan kita tuntut tagih nantinya nanti. kan gitu. Kalau sekarang kan itu yang nggak ada, forum itu nggak ada gitu. Karena kita bicara sivitas akademika, Bang, rektor itu kan bukan hanya punya mahasiswa, alumni juga harus menjunjung tinggi rektor Bung Hatta, misalnya siapapun Pasti, itu. pasti. Karena rektor Bung Hatta itu bagian dari kita kan, kita Ya, bicara sivitas ya. akademika ya kan, ada alumni di sana, ada dosen, ada ini. Jadi memang Tapi emang belum pernah loh kan? belum pernah Bang. Belum Sejauh pernah ini rasanya belum kan? pernah. Belum pernah. Nah, itu Bang. tuh heran Real. itu. Bang Sanusi gimana? Cocok nggak kalau saran saya tadi? Jadi gini, dia sekarang untuk jabatan pegawai negeri pun kan ada seleksi jabatan. Itu kan memang diuji di depan tim penguji gitu Iya. ya. Dan terlihat sebenarnya kapasitasnya. Tapi ada juga orang pintar itu tidak mau kayak berambisi. Jadi mungkin ada juga nanti rektor ini sebenarnya
tidak maunya dia, tapi menurut orang dia pantas sehingga dia diangkat langsung. Enggak Bang, kan gini. Ini kan ada panitia seleksi. Iya. Pansel. Panitia seleksi ini kan mencari nih. Cari ke sana sini, ketemu sekian nama. Dari 20 nama dicek rekam jejak, moral, tulisan ilmiah dan lain-lain, sehingga ketemulah 10 mungkin dikerucutkan lagi dengan catatan begini, ini tinggal 3. Nah yang 3 ini yang harusnya dihadapkan dengan itu, yang 3 pasti sudah mau. Kalau namanya terjaring berarti beliau sudah mau. Tapi selagi bahwa itu bukan sebuah peraturan yang harus dilaksanakan debat itu, ya tidak bisa juga diwajibkan. Kalau seperti tadi di pegawai negeri lelang jabatan sudah ada peraturan memang wajib lelang jabatan. Nah, kalau direktor ini apakah memang sudah diwajibkan ada debat? Tapi tujuannya bagus memang. Tapi kalau bukan peraturan kan tidak bisa dipaksakan juga. Setahu saya begini Bang Sanusi, tidak ada aturan yang mewajibkan ada debat dan penyampaian visi misi. Tapi karena aturan itu tidak ada, memasukkan juga tidak melarang gitu loh. Iya. Nah, karena debat dan penyampaian visi misi ini kita anggap sangat-sangat baik bagi kita semua, bagi jalan. Kenapa kita tidak lakukan? Toh perguruan tinggi negeri swasta lainnya melakukan itu gitu, Bang. Ya berarti bisa kita coba nanti peran alumni mengusulkan kepada pansel Melalui ini aja Bang, sampaikan aja Bang. podcast. Ini mudah-mudahan yayasan, Artinya- rektor nonton nih kan gitu. untuk mendapatkan kualitas seorang rektor yang Qualified, qualified, diterima oleh semua pihak. Iya, sebaiknya diadakan debat supaya memang betul-betul yang terjaring itu adalah sudah yang paling baik dari yang ada. Mungkin tiga-tiganya bagus, tapi dari segi aspek yang dinilai mungkin ada yang terbaik salah satu, sehingga itu betul-betul sudah sesuai dengan berarti setuju ya Bang ya? setuju. Oke, aja. baik. Nanti kita dorong dari Kita alumni dorong juga, ya. Oke. Nah, ini kita udah lebih 30 menit kayaknya. Dan kayaknya dari tadi nggak ada yang bisa dipotong nih. Daging semua ya, nggak ada yang bisa kita edit. Closing statement, Deulul. Oke. Dari Ulul closing statementnya, Bung Hatta itu kita tahu adalah proklamator ya, dan kita sangat bangga menjadi bagian dan alumni dari Universitas Bung Hatta. Kita berproses di Bung Hatta, tapi tentu kita harus melihat juga bagaimana memberikan inovasi-inovasi ke depannya supaya Bung Hatta, Universitas Bung Hatta ini semakin dan kembali bergairah, kalau bisa lebih daripada kejayaannya Bung Hatta dulu. Mengingat kita ada yang bisa dioptimalkan dari alumni, dari mahasiswanya juga, Internal dan eksternal bisa kita satukan sehingga nanti Bung Hatta ini ke depan, Universitas Bung Hatta ini ke depan bisa menjadi benar-benar contoh dan panutan. Dan memang saya sedikit pun hari ini tidak pernah tidak bangga jadi alumni Bung Hatta. Apapun yang terjadi di dalam Bang, ini karena kebanggaan lah maka kita hadir di sini. Kan? Kita istilah dari kesibukan masing-masing. Saya tahu Bang Sanusi, Abang kan sama-sama sibuk. Tetap ini ya. Jadi ini jadi ajang introspeksi juga. Yang pertama bagi alumni, rektorat juga kita minta untuk introspeksi ya, dan juga bagi yayasan dan adik-adik mahasiswa juga. Mari sama-sama kita berbenah untuk menjadi lebih baik. Itu dia Bang. Baik, terima kasih Bang Sanusi. Ya, kalau harapan saya sebenarnya harmonisasi itu perlu kita tingkatkan ya. Bagaimana menjadi kampus itu menjadi sebuah rumah untuk mencetak insan-insan yang intelektual gitu ya. Dalam suasana yang kondusif, ramah gitu, familiar gitu. Tidak ada dosen killer dulu kan kita takutin. Iya, sekarang mungkin dosen killer udah nggak boleh ada lagi gitu ya. Tapi killer zaman dulu beda loh Bang. Rektor killer juga nggak boleh. Kita hormat sama mereka itu kan gitu. Jadi harmonisasi antara dosen sesama dosen kepada mahasiswa, harmonisasi dan sinergitas gitu ya. Itu sangat dibutuhkan. Dan saling harga menghargai juga. Selagi namanya masih Bung Hatta yang kita pegang, itu harusnya kita hormati lah. Baik. Jangan menjadi nanti Bung Hatta kok seperti itu ya. Nanti kurang baik gitu ya. Harus sedikit lagi Bang, harus jujur, santun, disiplin, sederhana. 4 cara baik Bung Hatta. Kayak lagu Iwan Fals itu kan ya. Jujur, santun, disiplin, sederhana. Ini luar biasa. Baik. Karena saya yakin dengan berita viral ini keluarga pasti monitor Bang. Ya, enggak, ini kan keluarga telah memberikan nama Bung Hatta untuk kita. Ya, istilahnya jangan kita manfaatkan dengan sebaik mungkin untuk berbenah ya Bang. Gitu ya. Baik, sahabat Ikhwanul, banyak sekali sebenarnya yang harusnya bisa kita gali, yang bisa kita explore,
yang bisa kita diskusikan, tapi acara seperti ini tentu nggak mungkin juga lama-lama, kita waktu juga sangat terbatas, tapi kapan perlu barangkali nanti kita bikin session kedua, mungkin siap. kita undang alumni kalau bersedia. Saya pingin sebetulnya ngobrol sama Iman itu ya, Iman Satria dan siapa satu lagi? Iman Tondang. Yang Matondang, yang ketua IKA. Alangkah enaknya kalau kita ngobrol rame-rame di suatu meja panjang sambil mudah-mudahan hasilnya juga bisa lebih baik. Podcast, dan iya, kita podcast rame-rame, kita diskusi nggak apa-apa kan gitu. Nah, bagi saya semua permasalahan ini mungkin tadi falsafah Minang tadi bisa kita pegang bahwa tidak ada kusut yang tidak selesai. Kemudian kalaupun ada sebagaimana yang sekarang saling menjelekkan atau ada riak-riak kecil atau mungkin ada gelombang, saya rasa wajar-wajar saja. Apa orang Minang bilang? Pincalang bidu arang tiku, didayuang sambil manungkui. Lah baselang kayu dalam tungku, ba itu api mako kahidui gitu. Kalau semua harmonis sebagaimana yang disampaikan Bang Sanusi tadi, mungkin serunya juga nggak ada gitu. Tapi ketika kayu api ini berselang-seling, apinya akan lebih bagus lagi. Sahabat Ikhwanul semua, bapak-bapak yang duduk di yayasan, bapak rektor, rektorat, dekan, ketua jurusan, mahasiswa, dan terutama alumni, mudah-mudahan saja ini menginspirasi, mudah-mudahan saja obrolan singkat kami dari Riau Pekanbaru ini bermanfaat bagi kita semua. Saya tidak menyimpulkan lagi, tapi kami berharap agar kampus Bung Hatta bisa kembali jaya sebagaimana harapan rekan-rekan yang berdua tadi. Demikian saja barangkali. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam proklamator. Salam proklamator.